ada karakter merak Jawa itu dia liar, tapi sekalinya jinak galak. Agak sedikit hati-hati kalau dia sedang birahi galak. Ini black soldier Mas Irfan. Oh, ini? Ya, ini black soldier. Indian blue itu seperti itu, black soldier seperti ini di lebih gelap. Tuh, kalau itu bagus sekali ini. Assalamualaikum guys, gue lagi di Sleman, ditemanin sama Mas Pandes. Alhamdulillah sudah sehat ya. Caheri lagi ke Australia. Tadi aku kirim foto video ke Caheri, aku lagi sama Mas Pandes. Jawabannya kata Caheri, hati-hati jangan sampai kesandung, jangan sampai jatuh. Geger otak soalnya guys dia kalau misal jatuh. Oke, Mas Pandes, jadi aku tuh kan itu ya searching ya. Ada ternyata di Sleman itu ada masih muda tapi cinta dunia peternakan tuh luar biasa, betul ya? Iya, sangat ini. Nah, dia itu sampai bisa ternak burung unta. Itu yang bikin gue datang jauh-jauh dari Jakarta ke Sleman sini. Namanya Mas Aswin. Ntar kita lihat ya ternak apa aja ya. Yuk, let's go. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aswin. Mas Irfan. Mas Aswin yo, bener? Iya. Malah guys, wih, ini aku nggak nelfon Mas Aswin, nggak apa-apa, cuma ke Mas Pandes. Mas Pandes kenal orang ini, kenal ya wis, kita ketemu. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Belum kering tuh? Wah, oh, iya. Keren banget Mas. Hari-hari gini? Iya, tiap hari. Ini? Iya. Karena perutnya gemuk ya Mas. Jangan gitu, ini lebih gemuk. Tadi aku cerita, aku tuh browsing. Sebetulnya yang kirim ke aku tuh mertua aku tiba-tiba. Nih ada nih di Sleman nih, anak muda katanya hobinya beternak sampai burung unta. Burung unta. Bener ya? Terus pas aku baca dari tahun 2017 ternak burung unta. Berarti 2017 mah zamannya aku udah pelihara selamat itu kapan ya? Oh, belum heboh banget burung unta udah. Belum heboh. Pas Jangan itu selamat 2018 19. Iya, 18 ya. Jadi selamat itu mati itu tragedi tapi jadi ilmu banyak ya. Iya. Jadi semua orang udah tahu kalau burung unta itu gak boleh makan sembarangan. Gak bisa lepas sembarangan karena makannya itu apapun karena dia bodoh. Nah, bener bodoh. Tapi ngangenin bodohnya tuh. Tapi sebelum kita ke burung unta, katanya di sini juga banyak itu ya. Di sini merak pisen kita sini. Iya. Boleh langsung nih, monggo. Izin ya. izin. Wow. Wih. Tuh guys, wow. Merak. Dan ini tuh lihat deh. Cuacanya tuh pas banget menurut aku sih, ya kan? Iya. Harus panas gini ya? Panas. Unggas itu rata-rata gini ya? Karena kita kalau matahari masuk meminimalisir penyakit. Ya. Karena aku dulu merak itu aku kan pelihara tuh merak biru juga. Ini merak biru ya? Iya, merak biru itu. Sampai beranak pinak tuh sampai 20 ekor. Aku pindahin kandang, nggak kena matahari, kena tetelo, dang. Padahal sebelumnya tuh cepet banget berkembang biaknya. Iya. Jadi intinya adalah matahari masuk. Matahari masuk dan sedikit ada apa itu? Payung. Jadi gini guys, kalau binatang itu rata-rata semuanya sih harus ada pilihan kepada mereka tuh, ada panasnya, ada ademnya, dan ada rumput. Ada rumput. Paling penting ada rumput. Oh iya, kenapa? Karena secara kita tidak tahu tidak langsung, rumput itu juga mengandung vitamin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oh. Jadi kita nanam sengaja penanaman rumput itu harus. Tapi habis terus kan? Kita pakai metode kayak gitu, Mas Irfan. Oke guys, hari ini kita nggak apa-apa Yesus. Hari ini kita akan korek ilmunya banyak kalau apa-apa ya. Nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Harus itu. Jadi penanaman rumput itu sangat penting banget di setiap aviari karena memang kita sama sekali tidak tahu kebutuhan dia dan dia tahu persis kebutuhan dia apa. Tapi kalau nggak ada dia akan ya tergantung kita akhirnya. Jadi kita mereka ketergantungan dengan kita. Tapi kalau kita siapkan rumput-rumput dengan ini rumput sawah.
Ada perbedaan rumput sawah dengan rumput gajah yang dijual itu. Hah? Bedanya apa? Rumput yang gajah yang dijual itu Tapi gampang mirip mati. mirip rumput gajah. Iya, ini rumput gajah tapi yang di sawah, rumput Jawa. Nek bahasa ininya rumput Jawa. Bedanya? Satu ini lebih bandel, dia nggak gampang mati. Terus kedua gizinya lebih tinggi. Oh gitu. Jadi nyarinya di sawah. Iya. Dan dia lebih cepat, tumbuhnya lebih cepat. Ini aneh ini. Apa ini? Black Soldier. Black Soldier. Oh, masih Black Soldier itu remaja. yang gini. Iya, masih remaja. Aku beberapa kali denger istilah Black Soldier. Kalau sana kan tadi biru, Biru. putih, Putih. Terus yang coklat ini aku ada juga apa namanya? Cameo. Cameo. Cameo juga ini agak jarang guys. Jarang. Ini Black Soldier. Black Soldier. Ini masih remaja. Nanti kalau dia sudah dewasa, sayapnya hitam keling. Ada yang udah dewasanya nggak? Ada di dalam sana. Boleh lihat nggak? Boleh. Sebelumnya tapi kesini dulu guys. Ini Oppo. Ini Reverse Pigeon. Reverse Pigeon ini dari Tibet. Ini kalau kita pernah nonton serial Kerasakti, Iya. itu anunya tuh, mahkotanya tuh. Aku udah pernah punya. Tapi dititip ke temen tuh Gita Raka. Oh, Mas Raka. Mas Raka Ya, long di tail. sana long tail ya. Iya. Aku tuh mau simpan di aviari aku tadinya. Iya. Lagi proses di sini. Pas aviari udah jadi, mau dijemput mati. Oh. Udah panjang banget. Oh. Takut salah ya. Aku lihat jenisnya sama atau enggak. Ini tuh yang bisa sangat panjang sekali Panjang kan? banget, itu bisa 2 meter. Tapi kalau di penangkaran jarang banget 2 meter karena kan terbentur. Iya. Nanti Coba ya aku. patah-patah. Takutnya aku salah Nih. ini. Iya toh? Iya. Nih. Iya. Iya, aku udah pernah punya. Belum di tangan tapi sama sekali belum lihat. Wow. Udah mati. Kesel banget, sedih banget. Ya udah nanti bawa. Allah. Dan ini harganya lumayan banget, Lumayan banget. ya kan? Iya. Tapi produksinya dia lebih cepat daripada jenis pigeon yang lain. Golden pigeon? Iya, ini ternyata lebih cepat. Pertama kali adaptasinya memang lama, tapi setelah bisa diproduksi dan dia sudah settingannya ketemu, gampang banget. Dia harus Kita overstock ini malahan. ini lebih teduh ya? Lebih teduh. Nah, untuk masalah matahari juga berpengaruh ke jenis apa yang kita perlukan, mataharinya full atau tinggal sedikit. Ah. Itu penting banget kita mengetahui karakter-karakter tiap jenis. Kalau merak itu memang harus ada matahari. Matahari. Kenceng, cukup kenceng. Nah, itu nanti produksinya bagus. Kalau ini? Kalau ini lebih teduh. Jadi kita memang ambil jenis kayak gini di bawah pohon. Oh, ini bukan berarti karena bangun di sini ke bagian ini emang Sebenarnya gitu, cuman akhirnya penempatan ini kita pilih dia karena memang dia butuh keteduhan. guys, di sini ada pohon pepaya. Daun pepaya juga bagus buat antibiotik ya, antibody. Antibiotik, nafsu makan sama cacing. Jadi kalau di aku itu kan nggak ada gini, jadi aku suka gantungin aja dia ini Boleh, sendiri bisa, gitu ya, bisa. bener ya? Bisa. Sampai kok tahu tentang peternakan, kuliah peternakan atau apa? Enggak, karena memang jualannya dari dulu seperti itu kan kita harus memahami, Mas. Follow IG-nya dulu, apa IG-nya Mas? IG-nya Mahasin Farm _official. Oke, jujur aku belum follow. Yuk kita follow bareng-bareng guys. Follow bareng-bareng ya. Sampai udah follow aku belum? Udah dong. Tak lihat, awas jangan bohong. Ntar ya, ambil HP-nya dulu guys. Ambil HP, cari apa? Salah. Apa tadi? Mahaswin Farm. Mahaswin Farm. disatuin. Ya, Mahasin Farm _ Aduh, kenapa nggak ada mas? Wes, Mahaswin. Oh salah, pakai V. Kira sampai Aswin. Tapi ini Aswin. Sanskerta. Oh, makanya aku salah ngetik. Mahaswin. Mahaswin official. Mahaswin _official. Lu sampai belum follow aku juga. Belum toh. Iya Allah, nih. Ini tau bener kan? Iya. Nih, Mahaswin. Nih, oke. Ada blorok juga. Ada Ini punya sampean yang ini. di Yang gini? Iya, di kandang. Ya, yang si ini. Ini udah laku. Tapi jantan masih ada di sana. Aku di rumah juga kan ada, tapi nggak kiri kanan gini. Ya. Aduh. Di situ ada anak blorok juga itu. Mana? Itu anak blorok. Oh iya benar. Wah, aduh. Kalau merak itu ada masa bertelurnya nggak sih dalam setahun? Dalam setahun itu jadi gini, merak ini musiman. Dalam satu musim itu biasanya kita kira-kira Agustus sampai Februari. Itu musim. Dalam satu musim kita bisa mencapai 4 periode.
Jadi misalnya Agustus dia produksi, Agustus September dia libur, Oktober produksi dan seterusnya itu periode. Dari Agustus sampai Februari. Itu rata-rata. Berarti blorok aku tuh di rumah tuh kan udah panjang, udah megar-megar. Aku pelihara tuh dari remaja sih. Berarti Agustus ini dia. Agustus ini sudah banyak beberapa yang sudah bertelur, ada yang bertelur. Ada Aduh, yang mudah-mudahan. Dan bener gak sih kalau merak India itu dibanding merak hijau lebih jinak merak India ya? Iya, ada karakter merak Jawa itu dia liar, tapi sekalinya jinak galak. Beda dengan merak India yang dia flat, dia jinak bahkan bisa dilus-lus dibuat mainan bisa. Kalau bahkan dia nggak terbang kemana-mana, biasanya cuma gitu-gitu. Terbang tuh cuma gitu doang. Tapi merak hijau, wush, tapi sekalinya galak jinak, dia bisa galak nyerang orang. Iya benar. Jawa. Kayak di rumah Kang Iman, kicauannya di Cianjur, sama Dede Inun. Karakternya merak Jawa. Oke, dan kalau ciri-cirinya udah tahu lah ya dari kipasnya aja deh. Kalau gini India, kalau gitu Jawa. Kalau Jawa itu udah dilindungi dan juga harus bersurat dari penangkaran. Ada penangkarannya juga banyak sih, salah satunya di Semarang ya. Di Semarang ada, di Jogja ada, Mbak Surat di Madiun. Waktu itu kita saling bantu. Iya. Oh itu sampean. Iya. Jadi ya itulah. Sebelum ke kalkun aku penasaran dan ini. Iya. Ini kira-kira kalau di aviari aku tuh kan teduh. Ada bagian panasnya juga sih. Dia bisa cocok atau enggak? Bagian bawahnya banyak datar atau banyak pohon-pohon. Karena dia ngabisin pohon. Ngabisin daun-daunan tuh. Aduh banyak. Itu aroid sultan. Dia ngabisin ya? Jadi jenis-jenisan ayam itu. Makanya golden pisan aku keluarin juga. Iya, sama. Jadi jenis-jenisan ayam itu pasti dia lebih banyak makan hijau-hijauan. Itu insting di hutan. Berarti merak juga nggak bisa tuh di sini? Nggak bisa. Iya. Jadi memang kita harus aviari gitu. Mendingan bikin sendiri aja. Khusus. Makanya ini si Raka sampai nggak enak banget. Iya. Aduh, ya udahlah, gue bilang gitu. Gila, di sini sampai overpopulasi. Itu ada yang lagi beranak situ? Itu kita karantina karena ditotoli temennya. Dicucuin. Oke. Kita lihat di sini nih kalkun tuh guys. Ini kalkun berisik banget. Ini kita untuk konsumsi. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu atau apa kita bikin rica-rica kalkun atau kalkun guling. Jadi guys gini ya. Biar jadi gini, kalau di dunia ini, binatang tuh sisa tuh ada aja ya pro kontranya. Untuk kalkun dan juga beberapa jenis lain itu memang itu adalah areanya hewan ternak. Ya, walaupun secantik apapun itu tuh adalah ada area hewan ternak itu ya. Yang di luar negeri itu banyak yang disantap, digunakan dagingnya juga. Gitu, tapi banyak juga yang dipelihara. Jadi jangan sampai. Jadi gini Mas, aku pernah merak hijau, aku kena tetelo. Dang. Dokter Slamet Raharjo pas lagi situ nanganin juga. Nah satu yang udah mati kan pasti langsung kita kubur. Nah yang itu pas mau mati ya wis kita sembelih. Kita sembelih, terus kita lihat dalamnya buat ilmu tuh kelihatan organ dalamnya. Terus nanya dagingnya masih bisa makan, bisa. Terus kita masak, kita makan untuk ilmu juga dan rasa penasaran juga. Tapi banyak yang protes. Kalau menurut Mas Asvin gimana? Ya kontroversi sih. Ada memang kalau kita ini kan semua harus bermanfaat. Ada di mana orang itu saking cintanya jadi sedikit-sedikit diprotes. Kita nggak bisa menghindari itu sih. Tidak bisa menyamakan semua pikiran juga. Pokoknya saat itu aku tuh pas di pro kontra. Ya ini peliharaan aku juga, ya sayang juga aku gitu. Tapi lebih cenderung pengen taunya aku, ilmunya yang buat didapat sampai tahu tulangnya ternyata bukan keropos sih, kosongan itu karena dia adalah penerbang. Jadi tapi beda dengan ayam ada sumsumnya gitu. Nah, jadi tahu gara-gara itu. Kalau nggak gitu ya nggak tahu. Rata-rata ayam hutan jenis dari hitam itu dia sumsumnya sedikit. Nah, itu dia tulangnya ringan. Nah, jadi di dalamnya tuh kayak kopong gitu, terus kayak ada jerji gitu ya. Dan aku tahu gara-gara itu. Jadi maaf ya apa-apa sih pro kontra ya. Nah, kalkun cakep-cakep gini ada Brahma juga. Ada Brahma. Gitu. Sampai nanti burung unta itu pun sebetulnya kalau mau disantap tuh di luar tuh justru disantap ya. Disantap. Kemarin kita habis membeli 1 ekor. Kemarin kapan? Bulan puasa. Oh kirain gue kemarin banget gue telat banget. Beneran? Rasanya gimana? Dicari. Wah, itu lebih dari dia daging merah. Berserat. Daging merah tapi rasanya maksudnya daging merah? Daging merah. Rasanya perpaduan ayam kampung, sapi atau kuda. Hah?
itu dicampur jadi satu tuh, jadi bingung mau jelasinnya. Wow. Oke. Tapi dia daging merah. Ada temen aku itu pengen cobain makan itu jadi sampean terima beli buat disantap juga ora apa-apa. Ora apa-apa. Asal cocok harga. Iya. Biasanya rusa. Rusa. Jadi kalau ada pesanan rusa, ya kita juga adakan, tapi mintanya disembelih. Ya kita layani. Oke. Nah kalau burung unta pas di itunya gimana sembelihnya? Seperti ayam aja? Waktu itu dia cedera. Jadi kalau burung unta itu kalau udah cedera kaki itu hampir mustahil bisa sembuh. Karena memang kekuatan utama dia di kaki dan kelemahan utama di kaki. Makanya ketika dari anak itu kok aku tuh kasih kalsium setiap hari. Supaya kakinya kuat. Karena kalau badannya udah gede. Kakinya nggak kuat patah. Betul toh? Bener. Nah tapi kalau kasus si Siti kemarin itu yang mati juga itu gara-gara si tulang ini tuh kelainan. Jadi dia tuh nunduk, jadi ya udah makanya aku yakin dia nggak bisa hidup panjang, tapi aku diamin sampai mati, padahal bisa dimanfaatin juga. Sekarang sih di taksidermi jadi tulangnya diliatin. Main tulang. Iya. Keren banget tuh kayak dinosaurus. Oke, dinosaurus betul. Kita masuk kandang merak. Iya. Kita bakal masuk langsung ke kandang meraknya, guys. Yuk masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ini anak-anakan. Oke, jadi ini buat teman-teman yang hobi dunia ternak itu jangan merasa malu, rendah diri gini. Ternak Indonesia tuh luar biasa loh, dan Indonesia tuh banyak banget tangan-tangan dingin. Iya. Jadi orang-orang luar tuh jujur pada ketakutan kalau kirim binatang ke Indonesia. Betul. Betul toh? Betul. Karena hampir semua itu bisa dikembangbiakan di kita. Bener banget. Jadi gini, selama ini kan kita taunya Thailand itu hebat. Karena dia disupport negara. Jadi mereka disupport. Kalau di Indonesia teman-teman itu benar-benar mandiri, dari muncul dari bawah. Apalagi kalau disupport. Nah itu dia. Ya jadi aku sih bikin video gini tuh bangga kok ketemu orang-orang, apalagi generasi muda yang hobi masuk ke dunia ternak. Misal Mas Hermawan Setia Farm, ternak sapinya gitu ya. Nah sekarang Mas Aswin dari Sleman dengan ternak unggasnya. Ya toh? Unggas. Gita Raka juga. Mas Raka juga. Ini juga ya dia. Itu keren, telaten. Telaten banget. Nah, ini jadi ngomongin soal Thailand itu di sana itu disupport sama pemerintah, dikasih fasilitas. Difasilitasi. Jadi sampai kita bocorin aja ada beberapa binatang Indonesia yang di sini dilindungi, di sana bisa berkembang biak banyak. Salah satunya rangkong. Cendrawasih, terus kakak tua hitam, kakak tua raja itu luar biasa. Ya mudah-mudahan sih, kalau aku sih di rumah alhamdulillah sudah berizin penangkaran dari pemerintah. Itu mudah-mudahan bisa ditangkarkan juga ke burung kicau, udah banyak banget di rumah gitu. Nah mudah-mudahan kayak kakak tua raja bisa lah insya Allah. Mudah-mudahan bisa dikasih peluang yang besar juga buat orang-orang yang berpotensi. Ya, toh? Penting, itu penting banget. Penting banget. Banyak orang punya potensi tapi tidak bisa mengakses ke sana. Iya. Banyak banget. Iya, itu PR kita semuanya sih. Oke. Nah, ini kan berarti salah peternakan itu harus ada indukan. Ini ruangan instalasi untuk anakan. Di sini pembesaran sampai mereka sudah siap untuk kita display. Oke. Tapi ini tuh kok nggak ada yang tertutupnya? Emang sengaja? Sengaja, karena gini, kalau benar-benar tertutup, ada satu virus masuk ke sini, semua habis. Jadi kalau ada sirkulasi udara, itu kita sedikit bisa bertahan. Meminimalisir. Meminimalisir. Jadi makanya dibiasakan juga dengan suhu luar. Apalagi nanti dia kalau sudah keluar box, kalau kita terlalu tertutup, dia kaget. Kaget, kena cuaca dingin, cuaca mungkin anginnya tinggi, sakit. Kalau ini kan dia udah terbiasa. Iya. Ini anakan apa aja? Bisa ini pisen. Ini pisen. Campurin ini kalkun sama pisen. Ada kalkun juga? Ya. Kalkun yang mana sih? Itu yang mirip anak merak itu. Oh, yang belang-belang itu ya? Yang ada apa itu? Kutilnya. Iya. Oh, ada kutilnya itu. Oh, iya. Kok yang belang-belang itu? Belang-belang itu juga anak kalkun. Kalkun juga tuh? Jenisnya beda. Kayak kulit.
Iki Ini anak pisen. pisen juga ini nih pisen. Kalau tadi bayi lah, kalau ini anak-anak ya. Kita belum ada anak merak yang kecil-kecil karena memang musim belum mulai. Iya. Ini jenis-jenisan yang hitam apa? Ayam Polandia. Oh itu ayam Polandia. Jadi Mas Irfan, Mahasin Farm itu semua berawal dari ayam Polandia. Awalnya. Jadi ada teman-teman tanya, Mas, modal untuk bikin ini seperti ini berapa? 25.000. Bohongan. Iya. Saya mulai dari bawah. Tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012 dimulai dari cuma satu ini. 20.000. 25.000. Kita puter-puter. Seekor, iya, sepasang. Sepasang karena kemampuan cuma beli cuma seekor. Terus kita jual, kita kumpulin sampai seperti ini Mas, sekarang. 25.000 beneran Mas? Iya. Jadi kalau modalnya berapa? 25.000. Saya selalu percaya diri jawab itu karena kita berawal dari ayam Polandia ini. Bohongan Mas. Jadi berjasa sekali ayam Polandia ini. Makanya sampai sekarang saya pelihara. Karena saya nggak bisa lepas dari dia, karena dia yang besarin ini semua. 25.000 Mas? Iya. Dulu usia berapa? Dulu usia 22 tahun, sekarang 32 tahun, 10 tahun. Wow. Sekarang 2022. Ini lahan punya sendiri? Lahan kita kerja sama Mas Sigit, kalau di sana sendiri. Dan di daerah sini tuh guys, di sini tuh masyarakatnya memang pada hobi beternak, betul ya? Bener. Iya. Orang Jogja namanya Klangenan. Kalau orang Jogja itu ada namanya Klangenan. Jadi kalau nggak ada hewan di rumahnya, dia bingung mau ngapain. Jadi orang Jogja memang. Iya. Dan dengar-dengar di daerah sini tuh ada sebuah rencana besar akan itu ya. Oh ya, kita jadi gini Mas Irfan. Jadi saya dulu berangkat kan dari nol. Jadi akhirnya saya sekarang bisa seperti ini. Saya pengen masyarakat itu bisa menikmati bareng-bareng dan ekonomi. Akhirnya kita mau bikin desa wisata. Desa wisata. Harapan saya sebenarnya 10 tahun lagi, nyun sewu Mas Irfan, di Jogja itu uniknya itu kota pendidikan terbesar di Indonesia. Kota pelajar, tapi mayoritas orang Jogja itu juga banyak yang hanya lulusan SMP, SMA. Padahal kota pelajar. Bahkan terakhir jadi maaf banget ya, kota begal. Kota begal ya. Gitu? Namanya Kelitih. Ya maaf ya. Maaf karena emang maaf ya, karena kita ini, juga ini PR bersama. Prihatin ya, toh ini kita. PR bersama buat saya pribadi. Saya mungkin memiliki kemampuan untuk membantu itu semua dengan terbentuknya desa wisata, ekonomi dan pendidikan, insya Allah bisa selesai. Karena pekerjanya kan mereka juga. Ya. Mereka digaji, hasil dari itu semua untuk anak-anak mereka sekolah. Waduh. Dengan hewan-hewan ini sudah cukup, karena wisata-wisata kan bikin hewan-hewan kayak gini juga. Iya. Kalian nggak perlu beli, saya punya. Jadi sekarang tuh wisata tuh hewan itu benar-benar dilibatkan sekali. Jadi berharap mudah-mudahan dengan desa wisata ini tuh dengan kelangenan ini bisa menghidupkan ekonomi juga. Iya. Sampean pada bukan asli Sleman, Jogja gitu bukan? Jogja. Saya lahir di Malang. Jawa Timur toh? Jawa Timur. Cuman merasa terpanggil saja untuk kalau melihat orang-orang Jogja yang harusnya memiliki pendidikan tinggi tapi nggak kurang bisa sekolah, itu rasanya sedih karena di sini kampus itu milih. Saking banyaknya milih. Kalau di Jawa Timur mungkin ya masih orang-orang tertentu lah. Kalau di sini milih, Mas. Ya mudah-mudahan nih apa sih cita-cita semua orang untuk memajukan daerah manapun itu harus didukung. Iki kenapa dipisah-pisah gini? Ini sebenarnya bukan dipisah, ini pesanan-pesanan saja. Oke, sombong tipis. Oke. Kita mau masuk ke situ boleh? Bisa. Kita, guys, ini birunya beneran biru. Maksudnya udah ada campuran dan lain-lain. Kok ini tuh beneran biru semuanya? Agak sedikit hati-hati kalau dia sedang birahi. Galak. Oke. Yang mana? Nggak tahu. Apa-apa, bismillah. Karena kalau pas lagi birahi seperti ini memang dia teritorial. Nyerangnya tuh kayak gimana sih gitu ya? Oh, dia terbang terus gini. Ini memang ya wajar sih hewan karena teritorial ya. Aku belum pernah ada pengalaman diserang merak, jadi masih pede-pede aja. Tapi biasanya mereka menyerang sesuatu yang lebih rendah. Kalau kita duduk seperti ini, dia akhirnya lebih tertarik untuk menyerang. Tapi semua merak seperti itu enggak tahu? Hampir semua hewan. Seperti burung unta juga. Ya, ketika burung unta kita harus lebih tinggi. Ini aku pernah ditendang toh. Tapi kalau meraknya udah terbiasa ketemu orang.
Terbiasa dilepasin, itu dia bisa itu juga? Ada beberapa yang memang kita setting untuk tidak interaksi dengan orang. Sengaja, karena gini Mas Irfan, ada kalau kita jinakkan dia untuk atraksi, tapi produksinya rendah. Tapi kalau kita biarkan dia secara alami, mau galak, mau liar, produksinya bagus. Justru? Iya, makanya di sini kita setting untuk penangkaran. Pilihannya aja gitu. Ya. Makanya ini kalau ada yang menyerang ya memang sengaja akhirnya. Oke, kita ngomongin tentang kandang merak. Pokoknya kita mumpung ketemu dengan orang yang masuk bergelut di dalamnya, ahli lah gitu. Kita cari-cari tahu ya. Nah, dari kandang merak itu rata-rata bawahnya itu pasir. Karena supaya kakinya itu kebiasaan, soal aku pernah nyoba pakai semen. Itu rusak kapalan. Iya. Karena kan dia hobi banget. Iya, dia naik turun. Kapal. Makanya harus pakai pasir ya, pasir lembut. Pasir lembut gini atau pasir apapun. Dan dia juga suka mandi pasir juga. Mandi pasir. Jadi pasir itu manfaatnya banyak Mas Irfan. Satu, dia butuh namanya mandi pasir. Itu untuk menghilangkan kutu. Kutu juga bisa menyebabkan sakit. Nafsu makan turun, dia jadi sakit. Oke. Nah, kalau dia mandi pasir, kutunya pada jatuh dimakan semut. Nah, itu satu manfaat pasir. Kedua, pasir mengandung mineral tinggi. Mereka butuh mineral. Jadi terutama betina yang mau nelur. Makanya kalau kita lihat amati betina yang mau nelur, dia pasti notol-notol kerikil tuh. Iya. Kerikil atau pasir kecil itu karena mineral. Itu satu. Terus kedua, pasir juga penting untuk pencernaan. Jadi kayak lemak-lemak yang ada di tembolok, di ini itu digerus. Mereka sengaja makan pasir untuk digerus dan dibuang. Jadi pencernaan bersih. Wah, selama ini aku taunya cuma sebatas buat kakinya aja. Iya. Ya, jadi pasir itu. Terus yang ketiga, keempat, pasir juga dia kan lebih menyerap air. Artinya bagian atas itu kering. Ya. Jadi airnya turun. Itu juga bakteri. Biar nggak lembab juga. Ya, lembab akhirnya menyebabkan bakteri. Nah, kalau pasirnya kan turun, jadi atas kering terus bakteri juga terminimalisir. Ya. Nah, terus udah gitu juga harus ada tangkringan seperti ini. Jadi dia bisa lompat nangkring atas gitu ya. Dan kalau di tempat aku itu tempat mereka bertelurnya tuh aku bikinin box di atas di sini gitu nggak? Kalau saya lebih di bawah sih, Mas Irfan, karena dia lebih condong ke ayam. Ayam. Merak itu ayam atau burung? Kalau family dia ayam. Karena kalau secara jalu, ayam berjalu, jalu taji. Tahu. Karena aku jalu juga namanya. Burung tidak berjalu. Terus satu hal lagi, kalau burung habis menetas dia minta disuapin ibunya. Kalau ayam menetas langsung mandiri. Ya, ini lebih condong ke ayam. Oh iya. Ya. Jadi bertelur tuh bisa di bawah. Di bawah. Kalau kita memang sengaja di bawah kan. Jadi kok dibikinnya ada yang ngomong ke aku di atas tapi dia bertelur di atas juga. Iya. Akhirnya kan dia mencari tempat yang paling nyaman, Mas Irfan. Jadi sebenarnya mau di atas mau di bawah, selama dia merasa nyaman di situ dia akan bertelur. Tapi pada instingnya dia adalah ayam dan dia di bawah. Sarangnya kayak gimana? Ada nggak? Sarangnya biasanya di pojok-pojok, Mas Irfan. Sarangnya yo. Gitu. Ya Allah. Hati-hati ada yang nggak lah katanya itu lagi ada mekar. Ya itu mekar tuh. Ini black soldier, Mas Irfan. Oh ini? Ya ini black soldier. Jadi. Tapi kok mirip? Mirip, berbeda hanya di sayap. Black soldier yang tadi. Oh, sayap bawahnya. Sayap bawahnya. Kalau ekornya hitam. Yang itu sama. Hampir sama. Jangan nunduk banget, dia akan datang. Iya. Aku tahu kamu mau mengambil angle bawah. Oh, sayapnya juga nggak hitam-hitam banget, cuma lebih gelap aja. Nah, ini black soldier. Secara warna dia lebih pekat birunya, Mas Irfan, daripada biru biasa. Akhirnya aku lihat secara langsung loh black soldier. Nggak boleh. No. Nggak boleh. Ayo. Nih gara-gara tadi Ali duduk. Dia tanda. No. Jadi itu sarang-sarangnya biasanya di pojok sana, Mas Irfan. Oh, gini aja? Nggak pakai media sarang atau apa? Nggak. Terus bolongan-bolongan ini dia sengaja bikin bolongan ini untuk bersarang. Oke. Tuh itu bunyi merak itu guys. Balik yang nggak tahu bunyi merak kayak gimana kayak tadi. Oke. Hey.
Ya beneran nih agak nyerang nih. Di alamnya juga seperti itu ya? Enggak juga sih. Ini karena tempatnya terhitung sempit, Mas Irfan. Terhitung Lebih sempit Dan tempat aku, Mas. Ini teritorial. Jadi dia lebih karena merasa penguasa area sini. Nah, sambil udah deket nih bedain Ya, itu antara black soldier dengan biru. Tuh. Indian blue. Untung Black deketan soldier. nih. Indian blue itu seperti itu, black soldier seperti ini di lebih gelap. Tuh, kok itu bagus sekali nih. Tuh, berbeda. Ya, jelas gak? Tuh. Nah, Ih, bagus nih. Ini ekornya masih Bisa panjang. Iya. Oke. Tuh, udah jelas tuh. Wih, keren. Bagus. Dampingan dong, bro. Nah, ukuran bener nggak kalau salah minta dikoreksi ya. Kalau misal mau pelihara merak, bagusnya tuh sih diumbar ya, misalnya ini gini-gini, tapi minimal ukurannya tuh adalah karena ekornya tuh kurang lebih 1,5 meter. Ketika membentang kiri 1,5, kanan 1,5, jadi minimal ukuran kandangnya itu adalah 3 meter. 3 meter. Jadi lebarnya itu minimal 3 meter. 3 meter. Ya. Minimal kan? Ya, minimal. Jadi kandang merak itu untuk ukuran satu pasang itu idealnya minimalis 3x3 atau 3x4. 3x4. Minimal. Minimal. Nah, kalau kita ini kandang-kandang ternak yang di sini tadi itu Pak Irfan itu 3x6. Karena satu jantan kita bisa isi sampai 2-3 betina. Oke, tapi lebarnya minimal 3 meter itu 3 guys. Meter, jadi gue kadang-kadang ada orang pelihara merak ya, kandangnya tuh sempit banget, aduh kasihan banget, bulunya juga gak bisa maksimal ya. Bener. Oke. Wah, ya di gue sih lumayan tapi minimal. Terus ini Mas Irfan, penanaman bambu itu pengaruh karena saya pernah baca artikel bambu ini dia antivirus. Jadi dia menyerap. Bambu apa? Bambu-bambuan. Bambu apa saja sebenarnya. Menyerap apa? Virus, antivirus. Dianya menyerap sih. Iya. Saya pernah baca itu dan memang saya praktekkan. Terbukti sangat jarang sekali ada virus. Oke, jadi tadi itu pohon pepaya, daunnya itu buat antibody dan juga cacing, nafsu makan. Ya gitu. Nah kalau ini menyerap virus. Ya, pasir. Pasir juga banyak juga manfaatnya. Oke, di belakang kita ini ada beberapa jenis ya. Ada biru, ada black soldier, kemudian ada cameo ya? Putih, cameo. Cameo dan putih. Nah, ngomongin soal putih itu bukan albino kan? Bukan. Nah, itu banyak orang nggak nyangkanya merak putih adalah albino. Iya, merak putih itu bukan kelainan genetik, tapi mutasi genetik. Itu beda. Jadi dia awal mulanya merak biru juga, tapi karena dia mutasi, nah terus akhirnya turun-temurun sesama putih, akhirnya putih terus. Tapi bukan albino. Bukan. Albino biasanya matanya merah. Matanya merah, makanya. Itu kelainan. Tapi merak albino ada? Saya belum pernah ketemu. Tapi ngomong-ngomong soal merak itu sangat banyak jenisnya. Variannya sekarang banyak banget. Varian itu semakin banyak sekali karena memang ada pengembangan juga perkawinan dan lain-lain. Tapi jenis utamanya pun banyak sekali sebetulnya ya. Sampai ada merak Malaysia lah, apa yang kecil. Kongo ada ya. Betul. Jadi putih itu bukan berarti albino ya guys ya. Dan masuknya ini ya merak India semua. Ini India semua. India. Oke. Pavo cristatus. Tuh, itu favoritus. Itu guys. Tuh, dunia merak. Selanjutnya kita akan ke Pheasant. Tunggu ya, burung unta akan ada juga. Pokoknya ini kita bikin beberapa episode, beberapa part. Tapi yang jelas harus follow IG-nya. Mahasvin Farm. Underscore official. Mahasvin Farm _official. Sebagai orang Sunda saya ngomongnya susah banget guys. Oke, thank you guys. Kita lanjut di episode berikutnya. Let's go. Assalamualaikum.